Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum manajemen 2. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen karir sumber daya manusia. Pada hari ini kita akan membahas 4 subbab penting. Yang pertama adalah manajemen karir, perencanaan karir, pengembangan karir, dan jalur karir. Yang pertama adalah manajemen karir. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat, karir individual, dan kemampuan organisasi dalam merekrut karyawan. Proses tersebut melibatkan kegiatan lain yang saling berhubungan, antara lain perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai bersangkutan dengan unit tempat pegawai tersebut bekerja, serta organisasi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, manajemen karir terbagi menjadi beberapa sub-proses antara lain rekrutmen dan seleksi, alokasi sumber daya manusia, penilaian dan evaluasi, serta pelatihan dan pengembangan. Manajemen karir merupakan proses berkelanjutan dalam persiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh individu seiring dengan sistem karir organisasi atau perusahaan. Berbeda dengan pengembangan karir, manajemen karir lebih berfokus pada kepentingan organisasi atau perusahaan, sedangkan perencanaan karir lebih ditekankan pada individu. Next slide. Individu merencanakan karir guna meningkatkan status dan kompensasi, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan posisi dalam pasar tenaga kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, organisasi mendorong manajemen karir individu dengan beberapa tujuan, antara lain, pertama, mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga berbakat untuk mendapatkan promosi. Yang ketiga, menyatakan minat pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, mengurangi turnover karyawan. Yang keenam, memungkinkan manajer untuk menyatakan penghargaan terhadap anak buahnya. Yang ketujuh, menciptakan citra proses rekrutmen yang positif. Kemudian next slide. Pembahasan berikutnya, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses di mana individu menganalisa minat, nilai, personalitas, dan kapabilitasnya, serta mencoba untuk menyesuaikan karakteristik personal dengan kesempatan karir yang tersedia. Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Next slide. Di sini ada beberapa manfaat perencanaan karir. Ada 4. Yang pertama adalah pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan, dan dengan demikian suplai internal melalui karyawan dari dalam perusahaan dapat lebih terjamin. Berarti organisasi tidak selalu harus mencari tenaga kerja dari luar organisasi untuk mengisi lowongan yang terjadi karena berbagai hal seperti adanya pekerja yang berhenti atau diberhentikan memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Yang kedua, perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota organisasi menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen organisasional yang lebih besar di kalangan pegawai. Jika demikian, pada umumnya mengakibatkan keinginan pindah ke organisasi atau perusahaan lain, berusaha memelihara kepentingan dan memuaskan kebutuhan para anggotanya. Yang ketiga, bahwa dalam diri setiap orang masih terdapat kemampuan yang belum digunakan secara optimal, sehingga perlu dikembangkan agar berubah sifatnya dari potensi menjadi kekuatan nyata. Dengan adanya sasaran karir yang jelas, para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi tersebut untuk kemudian dibuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efektif dan produktif. Yang keempat, manfaat perencanaan karir adalah perencanaan karir mendorong para pekerja untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental atau intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional. Next slide, pengembangan karir. Pengembangan karir terdiri dari kumpulan aktivitas dari tujuan karir individual dan membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir juga dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Kemudian di bagian kanan slide kita bisa melihat
beberapa pengertian tentang pengembangan karir. Next slide. Di sini ada 6 kegiatan pengembangan karir. Yang pertama adalah prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja. Yang kedua adalah exposure. Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Tanpa exposure, karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran karirnya. Yang ketiga, permintaan berhenti. Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain, sehingga dengan permintaan berhenti tersebut yang bersangkutan dapat berpindah tempat bertugas atau bekerja. Yang keempat, kesetiaan organisasional. Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas atau bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Kesetiaan organisasional yang rendah pada umumnya ditemui pada para sarjana baru yang mempunyai harapan tinggi tetapi sering kecewa dengan tempat tugas pertama mereka, dan para profesional yang kesetiaan pertamanya pada profesinya. Yang kelima, mentor dan sponsor. Para mentor atau pembimbing karir informal bila berhasil membimbing karir karyawan atau pengembangan karir lainnya lebih lanjut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karir bagi orang lain. Yang keenam, kesempatan untuk tumbuh. Hal ini terjadi apabila karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengembangan kursus-kursus, dan lain-lain. Next slide, jalur karir. Jalur karir adalah tahapan-tahapan jabatan yang dilalui oleh karyawan dari posisi terendah atau entry level sampai dengan posisi tertinggi. Merancang jalur karir merupakan kewajiban perusahaan. Kejelasan jalur karir membuat karyawan dapat menentukan posisinya sekarang dan jenjang karir ke depannya. Kejelasan ini membuat karyawan dapat lebih mempersiapkan diri untuk posisi yang lebih baik. Sering kita dengar karyawan mengeluh tentang jalur karir yang tidak jelas. Lazimnya ini terjadi pada perusahaan dengan skala menengah mikro, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada perusahaan besar. Jalur karir karyawan akan menjadi lebih efektif apabila diintegrasikan dengan strategi manajemen talenta perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya keselarasan dan strategi manajemen talenta yang tercermin dari adanya hubungan yang kuat antara peran pekerjaan atau job desk, kompetensi yang diinginkan, dan pengalaman-pengalaman kunci, jalur karir akan secara langsung mengarahkan karyawan untuk berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di masa depan. Next slide adalah merancang jalur karir. Yang pertama, membuat peta karir. Peta karir digunakan untuk menunjukkan seperti apa pola karir, tahapan-tahapan, dan peran dalam tiap jenjang karir. Peta karir memberikan gambaran umum bagaimana seorang karyawan akan bergerak dari suatu jabatan ke jabatan lain yang umumnya lebih tinggi. Peta karir biasanya ditampilkan dalam diagram untuk memudahkan visualisasi. Kedua, buat profil jabatan. Profil jabatan ini menjadi pembeda antara jabatan satu dengan yang lainnya dengan mengurangi tanggung jawab inti, kualifikasi, keterampilan, dan keahlian, pendidikan, sertifikasi, teknis, dan persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk melakukan hal ini, organisasi mengambil masukan dari para ahli yang mengetahui seluk-beluk jabatan tersebut, mewawancarai pemegang jabatan, dan dapat pula melakukan benchmarking dengan industri eksternal. Yang ketiga, identifikasi kompetensi inti dan perilaku yang diharapkan. Spencer mendefinisikan kompetensi lebih pada karakteristik yang telah ditunjukkan seseorang berupa perilaku, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, serta keahlian yang telah ia miliki. Kompetensi merupakan perilaku pembeda yang ditampilkan para karyawan yang menampilkan kinerja tinggi dan juga berfungsi sebagai standar kinerja yang menentukan hasil dalam fungsi yang berbeda. Dengan cara ini, kompetensi akan mendorong kinerja di tempat kerja dan menghubungkan bisnis strategi dan perubahan inisiatif untuk tenaga kerja melalui standar perilaku. Yang keempat, integrasikan dengan pelatihan dan pengembangan. Organisasi dapat merancang jalur karir dengan mengintegrasikan dengan pengembangan karyawan. Jalur karir yang dilewati oleh karyawan dapat didesain sekaligus sebagai pengembangan kompetensi untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi. Bentuk-bentuk program pengembangan dapat pelatihan, kepemimpinan, pengkayaan tugas, bergabung dalam tim lintas fungsi, atau penambahan tugas-tugas khusus.
Pengalaman-pengalaman ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang penting untuk tahap karir selanjutnya. Yang terakhir, menetapkan akuntabilitas. Dengan besarnya sumber daya yang diinvestasikan dalam proses jalur karir, organisasi harus membuat mekanisme untuk memastikan efektivitasnya. Mekanisme yang dibangun ini untuk memastikan sisi akuntabilitas dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab secara jelas dan memastikan bahwa sistem jalur karir dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Merancang jalur karir dengan demikian menjadi aktivitas yang strategik bagi perusahaan. Jalur karir yang jelas membuat karyawan tahu apa yang harus dipersiapkan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.